Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita tetap senantiasa sehat dan tetap dalam pemeliharaan dari Tuhan. Kembali berjumpa dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan melanjutkan materinya minggu lalu mengenai rumus-rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sudut alfa di kuadran pertama dan kuadran kedua. Sekarang kita akan melanjutkan dengan materi sudut alfa di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini, sudut alfa itu terletak dari 180 derajat kurang dari alfa kurang dari 270 derajat. Jadi, sudut alfa di kuadran ketiga itu berada di sini ya. Sekarang perhatikan bagus-bagus gambar ini. Ini adalah sudut alfa. Kemudian ini adalah titik P, ini garis ke atas. Di sini titik P, X, Y. Kemudian kalau ini dicerminkan terhadap ini garis di sini, maka bayangannya adalah P aksen, di mana titiknya itu adalah minus X, minus Y. Jadi kalau titik di sini berada di kuadran ketiga, maka X-nya itu minus dan Y-nya adalah minus. Sehingga di sini dapatkan minus X, minus Y. Nah, sekarang ini ke atas adalah R atau jari-jari dalam sebuah lingkaran. Kemudian ini juga ke bawah, otomatis sama juga dengan R yang ini, ya. Kemudian di sini yang ke sana ini jaraknya adalah atau sisinya adalah X. Kemudian yang ke atas adalah Y. Kemudian kalau di sini ini adalah minus Y, sisinya adalah minus Y. Kemudian di sini sisinya adalah minus X. Nah, sekarang kita lihat di sini beta itu sama dengan 180 derajat ditambah sudut alfa yang ini kan. Nah, ini kan 180 derajat ini seluruhnya di sini. Ya. Di sini sampai di sini itu adalah 180 derajat. Kemudian sudut betanya sampai di sini otomatis ditambah dengan alfa yang ini, ya. Jadi kita tulis beta, jadi diketahui itu beta itu sama dengan 180 derajat ditambah alfa yang ini ya. Nah, sekarang yang pertama-tama kita lihat sinus beta. Jadi ini pertama, sinus beta itu sama dengan, kita lihat di sini, sinus berarti minus depannya dibagi dengan miring, si demi, minus Y per R. Jadi kita tulis minus Y per R. Nah, betanya kita ganti jadi 180 derajat ditambah alfa. Jadi sinus dalam kurung 180 derajat ditambah alfa. Ini sama dengan minus Y per R. Ini balas kurung ya. Nah, sekarang kita lihat sinus alfa di kuadran di sini. Ya, sinus alfa. Jadi kita akan bandingkan nanti sinus alfa itu sama dengan depannya dibagi dengan miring, si demi, Y per R. Jadi Y per R. Nah, dari sini kita dapatkan ini kan sama-sama Y per R, kemudian ini Y per R. Kemudian di sini minus. Jadi kita simpulkan bahwa sinus 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Kenapa di sini minus? Karena di sini minus kan
ini kan sama-sama y per r. Kemudian di sini minus, jadi di sini kita beri tanda minus. Jadi kalau misalnya sinus 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan minus sin alfa. Nah, yang kedua kita akan lihat cos beta. Cos beta. Nah, kita lihat di sini. Masih ingat kan rumusnya cos samping dibagi dengan miring. Sampingnya di sini sudutnya adalah minus x. Sampingnya di sini kan, ini kan minus x. Otomatis yang ke sana ini juga minus x karena sama-sama kan dari jaraknya ke sini, di sini juga. Jadi di sini minus x. Jadi kita tulis samping dibagi dengan miring. Berarti minus x dibagi dengan r. Kemudian betanya ini kita ganti 180 derajat ditambah alfa. Jadi cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min x per r. Sekarang kita lihat cos alfa di kuadran pertama yang di sini, ya. Jadi cos alfa sama dengan samping dibagi dengan miring. Sampingnya di sini adalah x, kemudian sisi miringnya adalah r. Jadi x per r. Sehingga kita dapatkan cos ini kan sama-sama x per r. Ini juga x per r, namun di sini ada minus. Jadi cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min cos alfa. Jadi sudah ada dua kesimpulan yang kita dapatkan. Ini yang pertama di atas, kemudian yang kedua adalah ini. Nah, sekarang kita lihat tan. Jadi ini yang ketiga ya. Tan beta itu kita lihat di sini. Masih ingat kan rumusnya tan tadesa. Depan dibagi dengan samping. Sampingnya di sini adalah minus y, kemudian sampingnya adalah minus x, kemudian depannya adalah minus y, kemudian sampingnya adalah minus x. Jadi minus y per minus x. Ini kan sama-sama dibagi minus, hasilnya y per x. Nah, betanya kita ganti, ini 180 derajat ditambah alfa, jadi tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan y per x yang di atas tadi. Sekarang kita lihat ini tan alfa di kuadran pertama. Nah, tan alfa itu desa, depannya dibagi dengan samping, berarti y per x. Nah, ini kan sama-sama y per x. Jadi kita simpulkan bahwa tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa. Jadi tetap positif ya, beda dengan sinus dengan kosinus tadi. Nilainya adalah minus. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah ini. Jadi sin 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Yang ini kita dapatkan tadi kan. Kemudian cos 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min cos alfa. Yang ini tadi. Kemudian tan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tan alfa. Kemudian kalau kita lanjutkan seterusnya pembuktiannya, kita dapatkan seperti ini. Kotangen alfa itu sama dengan 180 derajat ditambah kotangen 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan kotangen alfa. Kemudian kosekan 180 derajat ditambah alfa sama dengan min kosekan alfa. Selanjutnya sekan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min sekan alfa. Atau di sini
di kuadran ketiga itu bisa juga memakai rumus seperti ini. Sin 270 derajat dikurang alfa itu sama dengan min cos alfa. Ya. Kemudian cos 270 derajat dikurang alfa itu sama dengan min sin alfa. Tan 270 derajat dikurang alfa itu sama dengan min kotangen alfa sampai seterusnya ke bawah. Jadi bedanya di sini adalah di sini sama-sama tandanya minus, ya. Sin dengan cos, tan juga sama. Cuman di sini kalau ini menggunakan 270 derajat, maka fungsi trigonometrinya sin berubah menjadi cos. Kalau cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangin, dan seterusnya ke bawah. Ya, itu di kuadran ketiga. Kita akan lihat contoh soal. Nah, yang pertama, hitunglah nilai dari yang pertama sinus 240 derajat, yang kedua kosinus 225 derajat. Kita akan menggunakan dua cara rumus yang kita dapatkan tadi, sesuai dengan rumus yang kita dapatkan tadi. Jadi kita jawab yang pertama, sinus 240 derajat kita gunakan pertama-tama 180 derajat ditambah berapa di sini supaya dapat 240 derajat. Ya, ditambah 60 derajat. Nah, ini tadi kalau misalnya sin 180 derajat ditambah 60 derajat, maka di sini fungsi trigonometrinya tetap. Kemudian yang ini alfa diambil ya, jadi sinus 60 derajat. Kemudian sinus 250 derajat ini di kuadran ketiga berarti ini diberi tanda minus. Nah, ini kan sudah dalam sudut istimewa sinus 60 derajat. Jadi nilainya itu sinus 60 derajat berapa? Ya, 1/2 akar 3. Nah, ini minus di depannya ya. Jadi nilai dari sin 240 derajat itu sama dengan min 1/2 akar 3. Sekarang kita akan menggunakan cara kedua. Jadi ini cara pertama, sini cara kedua. Cara kedua, bagian A, sinus 240 derajat itu bisa kita tulis sin 270 derajat dikurang berapa supaya dapat 240? Ya, dikurang 30 derajat. Jadi ini karena kita gunakan 270 derajat, maka sin berubah menjadi cos. Cos kemudian alfanya 30 derajat. Kemudian di sini ini karena di kuadran ketiga, maka ini tandanya minus. Jadi min cos 30 derajat. Ini hasilnya, ini kan sudah dalam bentuk sudut istimewa cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu nilainya adalah ya 1/2 akar 3. Kemudian di sini depannya ada minus. Jadi di sini kan sama-sama nilainya. Jadi baik kita menggunakan cara pertama atau cara kedua, hasilnya akan tetap sama. Sekarang kita lihat bagian B. Cos 225 derajat. Nah, ini cara pertama. Kita tulis dulu cos 180 derajat ditambah berapa supaya dapat 225. Ya, ditambah 45 derajat. Nah, ini tadi cos itu di kuadran ketiga positif atau negatif? Ya, negatif. Jadi kita tulis minus. Kemudian karena kita gunakan 180 derajat, maka fungsi trigonometrinya tetap ya, jadi min cos 45 derajat. Nah, ini sudah dalam bentuk sudut istimewa, kita bisa cari nilainya. Jadi cos 45 derajat itu hasilnya
atau nilainya 1/2 akar 2. Kemudian di depannya ada minus, mengikuti yang di atas tadi. Jadi nilai dari cos 225 derajat itu sama dengan min 1/2 akar 2. Sekarang kita akan coba lihat cara kedua. Di cos 225 derajat. Ini bisa kita tulis cos 270 derajat. Di sini dikurang berapa supaya dapat 225? Ya, dikurang 45 derajat. Nah, ini cos di kuadran ke-3 itu minus, maka kita tulis minus terlebih dahulu ya. Kemudian di sini karena yang kita gunakan 270 derajat, maka cosnya berubah menjadi sin. Jadi min sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat ini adalah sudut istimewa, jadi kita sudah bisa cari nilainya. Sin 45 derajat berapa? Ya, 1/2 akar 2. Kemudian di depannya ada minus. Ini kan sama-sama min 1/2 akar 2. Jadi cara pertama dengan cara kedua hasilnya sudah sama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi sudut alfa di kuadran keempat. Nah, perhatikan gambar ini sama dengan gambar tidak sama dengan gambar yang tadi. Jadi di sini titik P itu x, y. Kemudian di sini ini sisi sampingnya alfa ya. Kemudian ini sisi depannya alfa. Kemudian ini sisi miring atau R, atau dalam lingkaran disebut jari-jari. Nah, perhatikan ini sudut ini kalau satu kali putaran sampai kembali ke titik awal itu besarnya berapa? Ya, 360 derajat. Kemudian kalau sampai di sini berarti sudut beta ini berapa? Ya, 360 derajat dikurang dengan sudut ini alfa. Ya, jadi kita tulis beta itu sama dengan 360 derajat dikurang alfa. Ya. Didapat dari mana? Ini kan satu kali putaran penuh kalau sampai di sini. Kemudian sudutnya sampai di sini saja, berarti 360 derajat dikurang dengan alfa yang ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama-tama sin beta. Sinus beta itu sama dengan kita lihat di sini. Masih ingat kan rumusnya sin si demi depan dibagi dengan miring. Jadi di sini depannya adalah minus y yang ini kan. Jadi kalau ke bawah ini minus y, ini x, ini juga x. Jadi ini adalah min y per r, minus y per r. Kemudian betanya ini kita ganti 360 derajat dikurang alfa. Jadi sinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan min y per r. Nah, sekarang kita lihat sin alfa di kuadran pertama. Jadi sinus alfa itu sama dengan depan dibagi dengan miring, y per r. Nah, kita lihat ini kan sama-sama y per r. Kemudian di sini minus. Jadi kita simpulkan sinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan min sin alfa. Nah, itu kesimpulan pertama kita dapatkan dari gambar ini. Kemudian kita lanjutkan cos beta. Nah, cos beta di sini kita lihat masih ingat kan rumusnya cos samping dibagi dengan miring. Sampingnya adalah x, kemudian miringnya adalah r. Jadi x per r. Kemudian betanya kita ganti 360 derajat dikurang alfa. Jadi cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan x per r.
Nah, sekarang kita lihat cos alfa. Cos alfa itu sama dengan di sini sampingnya dibagi dengan miring, berarti X per R. Nah, ini kan sama-sama. Jadi kalau kita simpulkan ini, jadi cos 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Kemudian kalau dilanjutkan dengan mencari tan beta itu, hasilnya nanti tan 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan min tan alfa. Jadi kesimpulannya seperti ini. Sinus 360 derajat dikurang alfa sama dengan min sin alfa. Ini yang kita dapatkan tadi. Nah, kemudian cos 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Ini. Kemudian kalau kita terus lanjutkan dengan membuktikan dari gambar ini, kita dapatkan tan 360 derajat dikurang alfa sama dengan min tan alfa, dan seterusnya ke bawah. Nah, atau di kuadran keempat ini bisa kita tulis sinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa. Jadi ini sudut beta ya. Ini sudut beta. Bisa juga kita tulis 270 derajat ditambah alfa. Karena di sini juga ternyata adalah alfa juga di sini ya. Oke. Jadi ternyata di sini juga sudutnya itu sama dengan alfa. Ya. Jadi bisa kita tulis ini kan kalau sampai di sini, titik di sini, itu hasilnya adalah 270 derajat. Nah, kalau kita lanjutkan ke sini, otomatis ditambah dengan alfa ini. Sehingga dapatkan seperti ini, 270 derajat ditambah alfa. Nah, ini kalau kita gunakan 270 derajat sebagai pembatasnya, itu sin berubah menjadi cos. Cos berubah menjadi sin. Tan berubah menjadi kotangin. Nah, di sini tandanya sama ya, sama-sama yang kalau kita gunakan cara pertama dengan cara kedua, di sini minus, di sini juga minus, di sini positif, di sini positif. Di sini negatif, di sini juga negatif, sampai seterusnya ke bawah. Ya, itu di kuadran keempat. Sekarang kita lihat contoh soal. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Yang pertama, cos 280 derajat. Kita akan bawa dalam sudut lancip ini. Jadi ini cos 280 derajat bukan sudut lancip ya. Pelajarannya di SMP ini. Jenis-jenis sudut, ada sudut lancip, sudut tumpul, dan sebagainya. Nah, ini kita akan bawa dalam sudut lancip ya, bagian A dan B. Jadi kita jawab, ini bagian A, cos 280 derajat, itu bisa kita tulis cos 270 derajat ditambah berapa supaya di sini 280 derajat? Ya, ditambah 10 derajat. Kemudian karena kita gunakan 270 derajat, maka di sini cosnya berubah menjadi apa? Menjadi sin. Sin 110 derajat. Nah, kita lihat cos di kuadran karena ini kuadran keempat, negatif atau positif? Ya, positif. Jadi di sini tidak usah ditambah, negatif. Nah, sekarang kita lihat bagian B. Tan 295 derajat. Kita gunakan 270 derajat. Ditambah berapa di sini supaya dapat 95 derajat? Ya, ditambah 25 derajat. Nah, karena yang kita gunakan ini sudut pembatasnya adalah 270 derajat, maka tan berubah menjadi kotangin. Tan 25 derajat. Kemudian kita lihat
ini kan 290 derajat di kuadran keempat. Kemudian tan di situ adalah tandanya negatif. Jadi tan 295 derajat itu sama dengan min kotangen 25 derajat. Jadi kalau kalian tulis kalkulatornya nanti cari nilainya satu-satu, ini cos 280 derajat itu nilainya berapa, kemudian sin 10 derajat itu nilainya berapa. Kalian lihat di situ nanti apakah nilainya sama atau tidak. Sama juga dengan ini. Tan 295 derajat nilainya berapa, kemudian kotan 25 derajat hasilnya berapa dikali dengan minus yang ini. Apakah hasilnya sama atau tidak. Ya. Nah, jadi salah satu cara untuk menentukan nilai sin, cos, dan tan di berbagai kuadran adalah menggunakan sistem kuadran seperti pada gambar berikut. Jadi untuk memudahkan menghafal rumus yang sudah kita simpulkan dari gambar-gambar mulai dari kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga sampai kuadran keempat, bisa kita gunakan sistem kuadran seperti ini gambar berikut. Ya, jadi kalau misalnya kalian lupa rumusnya mulai dari kuadran pertama yang mana digunakan, boleh gunakan sistem kuadran ini. Jadi perhatikan gambar ini. Di sini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, di sini adalah 0 derajat atau 360 derajat. Jadi 0 derajat itu kalau masih di awal, tapi kalau misalnya sudah melingkar kemudian kembali ke titik awal, maka sudutnya adalah 360 derajat. Makanya taruh di sini 0 derajat atau 360 derajat. Kemudian ini ke atas, kalau sudutnya dari sini ke sini, maka ini adalah 90 derajat. Ya. Ini sudut siku-siku. Kemudian kalau sampai di sini berarti 180 derajat. Kemudian kalau sampai di sini berarti 270 derajat. Jadi di mana dapat ini 180 derajat? 90 ditambah sudut ini. Di mana dapatkan 270 derajat? 180 ditambah 90 derajat yang ini. Nah, ternyata di kuadran pertama itu sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu semua fungsi trigonometri nilainya positif. Jadi baik sinus, kosinus maupun tan semuanya positif. Ya, bisa kalau kalian masih ragu bisa kalian lihat catatannya pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau di kuadran kedua ternyata yang positif di situ hanya sinus. Ya. Kemudian cos dan tan di situ negatif. Nah, kemudian di kuadran ketiga ternyata yang positif di situ hanya tan dan sin dengan cos negatif. Sedangkan di kuadran keempat yang positif di situ adalah cos, sedangkan sin dan tan nilainya negatif. Ya. Jadi gampang kan kita ingat. Jadi kuadran pertama semua positif, kuadran kedua sinus positif, kuadran ketiga tan positif, dan kuadran keempat cos positif. Nah, untuk memudahkan menghafal ini, kita gunakan trik seperti ini. Semua sindikat tangannya kosong. Ingat kan sindikat? Sindikat itu penjahat kan? Jadi sindikat itu sama dengan penjahat. Jadi semua sindikat tangannya kosong. Semua ini di kuadran pertama. Kemudian sin itu di kuadran kedua. Tan itu di kuadran ketiga. Kemudian cos di kuadran keempat. Jadi semua di kuadran pertama semua positif. Sin di kuadran kedua positif. Tan di kuadran ketiga positif. Cos di kuadran keempat positif. Ya, jadi semua sindikat tangannya kosong. Nah, masih ingat kan kebalikannya sin? Kebalikannya sin apa?
Jadi yang positif di sini sin dengan kosekan. Nah, kosekan juga positif di sini ya. Bisa kalian lihat kembali pelajaran sebelumnya kalau kalian masih ragu. Kemudian tan lawannya apa? Atau kebalikannya? Ya, kotan. Jadi kotan juga di sini positif. Jadi di sini positif. Di sini juga kotan positif. Kemudian kos lawannya apa? Ya, sekan. Sekan juga positif. Nah, jadi kalau kalian sudah ingat ini semua sindikat tangannya kosong, berarti sin tan kos ini kan mudah diingat. Jadi kalau di sini sin positif, otomatis juga kosekan itu kan kebalikannya sin kosekan, otomatis juga positif. Jadi asalkan kalian sudah ingat ini, semua sin tan kos. Nah, gampang kan cari ini kosekan kotan dengan sekan. Ya. Kemudian selanjutnya, bila digunakan garis mendatar sebagai sudut batas, yaitu garis mendatar yang ini ya, 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat, maka nama fungsi trigonometri tidak berubah. Jadi misalnya seperti ini, sin, misalnya kita gunakan 180 derajat, 180 derajat ditambah 30 derajat. Sorry, ini 30 derajat. Maka ini sama dengan karena yang kita gunakan 180, maka ini sin tidak berubah ya, jadi tetap. Jadi sin 30 derajat seperti itu. Ya, semoga dipaham. Demikian juga kalau misalnya 360 derajat. Misalnya sinus 360 derajat dikurang 45 derajat. Maka sinusnya ini tidak berubah. Ya, jadi kita hasilnya ini adalah sin 45 derajat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bila digunakan garis tegak sebagai sudut batas, yaitu garis tegak yang ini ya, dari atas ke bawah 90 derajat dan ini bukan 360 derajat ya, jadi ini salah ini. Ini 270 derajat. Nah, bila digunakan garis tegak sebagai sudut batas yaitu 90 derajat dan 270 derajat, maka nama fungsi trigonometri berubah yaitu sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Misalnya seperti ini. Sinus 90 derajat ditambah 30 derajat. Ini karena yang kita gunakan 90 derajat, maka sinusnya ini berubah menjadi cos. Jadi hasilnya cos 30 derajat seperti itu ya. Contoh yang kedua, misalnya tan 270 derajat. 270 derajat dikurang 60 derajat. Nah, karena yang kita gunakan ini 270 derajat, maka tan ini berubah menjadi kotan 60 derajat. Seperti itu ya. Kemudian kembali lagi perhatikan, misalnya di kuadran pertama, ini kan 180 ditambah 30 derajat berapa? Nah, 210 derajat di mana di sini? Di kuadran ke-3. Ya, di sini kan 180, otomatis di sini 210. 210 di sini di kuadran ketiga, berarti sinusnya di situ positif atau negatif? Ya, negatif. Jadi di sini kita taruh min sin. Seperti itu. Jadi dua langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama kita perhatikan dia di sudut itu di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, atau kuadran keempat. Kemudian yang kedua, apakah kita gunakan pembatas ini, garis mendatar ini, atau garis mendatar ini, atau garis tegak yang ini ya.
Misalnya kita cari seperti ini, cos 210 derajat. Nah, tanpa kita misalnya kita tidak ingat rumusnya, kita tulis cos, misalnya yang kita mau gunakan adalah 180 derajat. 180 derajat ditambah berapa supaya dapat 210 derajat? Ditambah 30 derajat. Nah, karena yang kita gunakan di sini 180 derajat ini, maka fungsinya tidak berubah, artinya tetap ya. Jadi kita tulis cos 30 derajat. Nah, kita perhatikan ini, sudut ini 210 derajat di kuadran 1, 2, 3 atau 4. Ya, di kuadran ke-3 di sini ya. Nah, di sini cos positif atau negatif? Ya, negatif. Jadi hasilnya ini adalah min cos 30 derajat. Nah, cos 30 berapa? Ya, jadi cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi nilainya ini adalah min 1/2 akar 3. Seperti itu ya. Ya, jadi demikianlah pembelajaran kita pada saat ini mengenai sudut alfa di kuadran ke-3 dan kuadran ke-4. Jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami dari materi yang Bapak sudah jelaskan, bisa ditanyakan di grup WA masing-masing kelas. Sekarang Bapak kasih tugas. Tugasnya ada 2 nomor. Yang pertama, hitunglah nilai dari tan 210 derajat sin 225 derajat. Kemudian yang kedua, nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Yang pertama cos 279 derajat, yang kedua sin 280 derajat. Jadi sekian dulu pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.